para ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh dan kaji sepuh, jajaran pimpinan takmir dan remaja Masjid Al-Ibrahimi, segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah, nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus, wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke haribaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, muslimin muslimat semuanya yang rawuh yang hadir pada malam hari ini, apa kabar semua? Ini sehat semua? Sudah ada titik terang siapa capres dan cawapres kita? Belum ada. Lurah mendatang siapa ini? Ketua Remas. Ketua Remas Al-Ibrahimi mencalonkan jadi kepala desa. Oke. Ini seluruh mesin Remas siap bekerja ini. Oke, baiklah. Seharusnya kajian kita adalah kitab Sulamut Taufik. Tapi mohon izin pada kesempatan malam hari ini 6 hari jelang hari raya Idul Adha, Habib ingin sampaikan dengan singkat. Habib sampaikan sinopsis berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Yang pertama tentang Idul Adha yang berkaitan dengan Idul Qurban, yang kedua takbir, yang ketiga salat sunnah Idul Adha. Insyaallah 3 hal utama ini saya sampaikan dengan cepat sinopsis berkaitan dengan Idul Adha. Yang pertama kita awali dengan al-udhiyah atau kurban. Dalam kitab fikih, dalam kitab hukum Islam klasik, kurban itu disebut dengan al-udhiyah. Kitabul Udhiyah artinya tentang kurban. Imam Nawawi dalam Kitabul Minhaj menyebutnya sebagai Kitabul Udhiyah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri juga menyebut dengan Al-Udhiyah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kurban. Kenapa dengan kurban? Definisinya adalah ma yudhbahu minan na'am taqarruban ilallah ta'ala. Hewan ternak yang dikurbankan dengan tujuan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikurbankan adalah hewan ternak. Jenis apa yang terdapat di Indonesia? Ya, kambing, kemudian sapi. 2 jenis ini ada di Indonesia. Yang dalam kitab fikih kambing, sapi dan unta. Unta. Oke. Mayudbahu minan na'am, hewan ternak yang disembelih. Apa tujuan disembelih? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dilaksanakan? Min yaumin nahri, dimulai hari berkurban, hari raya Idul Kurban, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sampai kapan? Ila akhir ayyamit tasyriq, sampai hari tasyriq yang terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sebetulnya kita punya rentang menyembelih kurban itu 4 hari. Dimulai tanggal 10 Zulhijjah
hari raya Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13, 3 hari berturut-turut ini disebut hari tasyrik. Oke, lanjut. Dalil atau dasar hukumnya mana? Payung hukumnya mana? Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Gampang ya. Dalilnya surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli, maka dirikanlah salat, li rabbika, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat sunnah Idul Adha untuk Tuhanmu, setelah itu wanhar, barulah sembelihlah kurban. Ini juga sebagai hukum bahwa hewan kurban itu boleh mulai dikurbankan setelah pelaksanaan salat sunnah Idul Adha. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yudhhiya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin berkurban, ishtara kabsyaini azimain, Rasul membeli 2 ekor kambing yang besar, saminain, gemuk, akranain, lengkap punya tanduk, amlahain, kelihatan bagus. Maka dari hadis ini ulama fuqaha muhaddisin menyimpulkan bahwa hewan ternak itu harus azimain, sudah gede, sudah besar. Kalau tidak besar bagaimana? Anak kambing apa? Cempe. Boleh Idul Adha kurban cempe? Enggak boleh, kekecilan. Atau anak sapi. Apa anak sapi? Pedet. Boleh enggak kurban pedet, Bu? Enggak boleh, masih kecil. Masih kecil. Maka dalam fikih disebut jaza'atul dhan. Ijza', kambing tersebut sudah pernah giginya pernah tanggal. Bahasanya apa? Poel. Pernah tanggal giginya pernah poel. Nah, itu berarti sudah dewasa. Kalau sudah pernah poel baru boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau masih cempe, masih pedet, oh jangan dijadikan hewan kurban. Rasul membeli 2 ekor kambing yang besar. Ukuran besar adalah sudah pernah tanggal giginya. Yang di sini Bapak Ibu sudah pernah tanggal giginya? Pernah poel? Sudah pernah poel belum di sini? Bola-balik poel. Baik, lanjut. Hewan ternaknya kudu gede, sudah besar, kudu dewasa, bukan peranakan hewan ternak. Kemudian saminain, emang banyak dagingnya, banyak dagingnya, nggak boleh. Kalau dulu sempat ada sapi gelonggongan, nggak gede tapi digedain dengan gelonggongan air, nggak boleh. Atau sapi kambingnya kurus, ini kok dikasih makan tetap aja kurus, tidak berdaging. Sudah kita korbankan saja daripada capek ngarit kita ini. Nggak boleh ya, gara-gara kurus kemudian jadikan hewan kurban, nggak boleh. Tapi harus yang gemuk. Akranain, lengkap dengan tanduk, artinya tidak ada cacat. Hewan yang berantem kadang-kadang cacat, pecah tanduknya, atau cacat tubuhnya, atau punya penyakit, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Singkat kata, singkat cerita, hewan kurban itu memang sehat, kuat, dan kualitas dan kuantitasnya terjamin, yang terbaik.
apapun yang berpengaruh mengurangi kualitasnya, mengurangi kuantitasnya, mengurangi kesehatan dan kekuatannya, maka tidak diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Lanjut ya, lanjut. Nah, kemudian setelah itu kembali kepada hadis kita. Fadzabaha ahaduhuma an ummatihi. Rasul yang membeli 2 ekor kambing yang besar, gemuk, bertanduk, sehat dan kuat. Beliau sembelih salah satunya an ummatihi, atas nama umatnya. Seluruh umat Nabi Muhammad kita ini, ternyata dulu Rasul sudah pernah berkurban untuk kita. An ummatihi man syahida lillahi bitauhid wa syahida lahu bil balagh. Bagi seluruh umatnya yang sudah bersyahadat tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, dan bersyahadat bahwa Rasulullah Rasul yang telah menyampaikan risalah Allah, wa anna wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dari hadis ini kemudian ulama ada yang mengatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kenapa amat sangat dianjurkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli 2 hewan kurban, 1 untuk umatnya. Saking pentingnya agar umat itu, yang sebagian dari umat Nabi Muhammad mungkin tidak pernah berkurban sama sekali, tetapi Rasulullah yang menggantikan kurban tersebut, maka Rasul membeli dan berkurban untuk umatnya. Betapa penting kurban itu. Maka dari sini ulama menyimpulkan sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kemudian wadzabahal akhar an Muhammadin wa ali Muhammadin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih yang kedua atas nama diri beliau sendiri, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas nama keluarga beliau. Ya, dari hadis ini juga ulama kemudian memberikan kesimpulan hukumnya selain sunnah muakkadah adalah sunnah ain. Seperti ada namanya fardu ain dan fardu kifayah, di sini ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain artinya setiap umat Nabi Muhammad satu persatu disunnahkan untuk berkurban karena hukumnya sunnah ain. Tetapi juga sunnah kifayah. Kenapa dihukumi sunnah kifayah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih atas nama keluarganya. Maka satu keluarga, andai kata ada salah satu anggota keluarga yang berkurban, maka ia yang berkurban mendapatkan sunnah ain dan keluarganya mendapatkan sunnah kifayah, terwakili oleh yang berkurban. Taib. Ini berkaitan dengan kurban. Apalagi? Beb, tentang pembagian daging kurban. Bagaimana pembagian daging kurban? Seseorang yang berkurban disunnahkan baginya untuk berkurban, disunnahkan baginya menyembelih sendiri kalau mampu, karena menyembelih adalah kemampuan khusus, soft skill kata orang. Kalau memang punya ilmu menyembelih dan mampu silahkan, tapi kalau tidak mampu, tidak punya ilmunya, serahkan kepada ahlinya. Kalau diserahkan kepada ahlinya, si yang berkurban, orang yang berkurban tetap disunahkan yashhadaha, menyaksikan ketika hewan kurbannya dikurbankan. Nah, ini yang kadang-kadang ketika sudah diserahkan kepada
Takmir kadang-kadang mustau beres, padahal tetap disunahkan baginya menyaksikan. Itu sebabnya kadang-kadang didata. Kambing nomor 1 atas nama Bapak Fulan, sapi nomor 1 atas nama A, B, C, D, E, F, G. Ketika hewan kurban itu diumumkan untuk disembelih, idealnya si pemilik ada di tempat menyaksikan. Sunnahnya begitu, disunahkan begitu. Sapi nomor 1 Bapak A, B, C, D, E, F, G. Ya sudah, 7 orang itu kemudian menyaksikan hewannya, sapinya disembelih. Sekali lagi, kalau mampu nyembelih sendiri, kalau tidak serahkan kepada ahlinya. Jangan sampai karena tidak ahli, bukan belande, tidak mengerti tentang hewan ternak, kemudian main banting, main jegal. Enggak boleh, tidak boleh. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, cacat, luka, kakinya patah, tanduknya patah, tanggung jawab siapa coba? Karena tadi syarat hewan kurban adalah sehat, kuat, bagus kualitas dan kuantitasnya. Jangan dibanting, jangan dipaksa, serahkan kepada ahlinya. Hewan yang kaget, ketakutan, dibanting, tegang, kemudian digorok, maka berpengaruh dengan kualitas dagingnya. Kadang-kadang bisa keras, wates bune. Kadang-kadang malah ada yang sampai bau. Maka serahkan saja kepada ahlinya. Teman-teman panitia dari takmir membantu sampai di batas itu. Lanjut. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana, B? Pemilik orang yang berkurban tidak boleh menjual kurbannya. Semua disedekahkan, boleh baginya minta dagingnya. Kalau dia menyembelih sendiri di rumahnya, diproses sendiri, semua disedekahkan. Semua disedekahkan. Makan sebagian dagingnya boleh. Boleh. Sekarang panitia di masjid bagaimana? Sama. Karena orang yang berkurban menyerahkan kepada panitia takmir, maka panitia takmir menjadi wakil dari pengorban aslinya. Sebagaimana pengorban asli tidak boleh menjual daging kurban atau hewan kurbannya, takmir panitia yang menjadi wakil juga tidak boleh menjual apapun dari situ. Biasanya ada apa? Ada kulit. Bagaimana nasib kulit ini? Kulit harus diberikan kepada orang lain dulu. Setelah diberikan pada orang lain menjadi milik orang tersebut, baru setelah itu terserah pemiliknya. Mau dijual boleh, enggak dijual enggak. Tapi pemilik enggak boleh menjual. Pemilik kurban enggak boleh menjual kulit. Panitia takmir juga enggak boleh Anda jual. Anda itu wakil dari pemilik asli. Sebagaimana pemilik asli tidak menjual, sampean panjenengan takmir panitia tidak boleh menjual. Tapi caranya bagaimana, Bib? Ini kan kadang-kadang ini jadikan caranya adalah si pemilik asli mengatakan kepada panitia dan takmir, Pak takmir, teman-teman panitia, nanti kurbannya saya hadiahkan, saya sedekahkan kulit itu
kepada teman-teman panitia. Nah, itu sudah berubah kepemilikan. Asalnya dari pemilik, kemudian berubah menjadi milik takmir. Setelah jadi milik takmir, silahkan Anda jual. Prosesnya begitu. Tapi kalau belum ada serah terima, belum dipasrahkan, tahu-tahu dijual, nggak bisa. Tidak boleh dijual, satu itu. Kedua, jual belinya juga tidak sah. Yang beli tengkulaknya juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Loh, Anda menjual barang yang bukan milik Anda. Anda kan panitia, Anda kan wakil dari pemilik aslinya. Anda tidak punya hak untuk menjualnya. Menjual barang yang bukan milik Anda hukumnya tidak sah. Bai'un fasid. Pembelinya bagaimana? Lu pembeli itu sebetulnya nggak sah. Tengkulak ya. Yang mengkulak kulit tadi sebetulnya dia nggak sah membeli. Membeli barang yang bukan milik penjual kan nggak sah. Andai kata itu pencurian, pencurinya ditangkap, yang beli ditangkap. Kenapa? Penadah barang curian. Ini beberapa hal yang perlu dipahami. Kulit nggak boleh dijual. Kemudian dibagikan kepada siapa? Kurban bukanlah zakat. Zakat hukumnya wajib, kurban hukumnya sunnah. Zakat itu disalurkan kepada kelompok tertentu 8 asnafu thamaniyah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan penerima zakat. Tetapi kurban bukanlah zakat. Kurban itu misinya it'am, memberikan makan kepada orang lain. Enggak harus 8 golongan zakat, tidak. Maka menurut saya, ini saya sampaikan kepada teman-teman takmir dan panitia. Siapa yang diberi? Yang diberi adalah terutama jamaah militan garis keras Masjid Al Ibrahimi. Yang sergap datang itu yang dikasih dulu. Yang sering datang ke masjid, yang jadi jamaah masjid, itu mereka jadi prioritas utama yang dapat. Nanti double urusan belakang, double. Prioritas utama dulu gitu kan. Ring pertamanya adalah jamaah internal masjid. Bu, rajin-rajin ke masjid, Bu. Mulai sekarang ini seminggu ke depan Idul Adha ini, Bu. Rajin-rajin. Bila perlu Ibu mukul beduk sisan, Bu. Ya, karena misinya adalah memberi makan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Jamaah masjidnya dulu. Jamaah kita dulu, Masjid Ibrahimi dulu. Jamaah garis keras. Waduh, jamaah militan yang sering datang kemari, yang perhatian kepada masjid, nutup pintu, nutup korden, mati-matiin lampu gitu kan. Bersih-bersihin masjid, ricik-ricik. Itu orang-orang yang paling utama. Mereka klaster pertama, ring pertama yang harus dapat hewan kurban. Kemudian setelah itu siapa? Ring kedua, lingkungan terdekat masjid, yang berarti tidak masuk jamaah militan. Ya jamaah Jumatan lah. Enggak jamaah militan, jamaah Jumatan. Itu juga boleh, ring pertama. Setelah itu agak albar lagi, ring kedua. Setelah itu ring ketiga, begitu. Panitia masuk enggak? Masuk, boleh. Panitia masuk enggak? Boleh. Tetapi setelah prosesnya dibagi-bagi selesai. Contoh, kambing nomor pertama atas nama Ibu Fulan.
Oke, nomor 1 diproses, disembelih, dikuliti, gitu kan? Bergeser ke tempat berikutnya, pembagian, proses berikutnya bagian. Setelah nomor 1 atas nama Ibu Fulan itu di packing dalam plastik-plastik, dalam kantong-kantong, baru itu diberikan kepada panitia, kepada jamaah militan masjid, jamaah garis keras masjid, silahkan. Tetapi sudah dalam tempati. Bukan ketika proses pemotongan sudah mengamankan sendiri dalam tanda kutip. Ya, ini masalah ini. Wah, ini tim keamanan ini perlu diedukasi ini. Ini timnya yang harus diamankan ini. Tim harus ada tim pantau juga. Loh, panitia itu boleh menerima, tetapi caranya selesaikan dulu berada di tempat-tempat kan begitu. Biasa ditimbangin kan berapa? Ya, biasa kan ditimbang. Ya udah, timbangan. Bukan ketika proses belum sampai timbangan pack, tapi sudah mengamankan sendiri. Ya, itu tidak boleh, Rek. Itu tidak jujur itu. Itu memperkaya diri sendiri. Itu disidik oleh KPK. Kenapa? Berpotensi merugikan masjid, merugikan negara, dan memperkaya diri sendiri. Itu yang nggak boleh. Korupsi namanya. Selesaikan dulu sampai ke kantong-kantong packing sesuai dengan ukurannya, sesuai timbangannya, baru dikasih. Ketua panitia dan tim pantau perlu memahamkan ini ya. Oke, boleh nerima, tapi selesaikan dulu. Oke, lanjut. Apa lagi? Oke, Beb, kemudian apa yang dibagikan? Nah, ini penting. Al-lahm al-mutatawwa' biha. Daging itu yang disedekahkan dari udhiyah tersebut. Yang mendapatkan pahala kurban adalah daging ghayra tafih, daging yang ada harganya, ono regane ono ajine. Berarti ada yang ora bejaji, ora aji, ora ono regane. Apa Beb yang tafih, orang bejaji, orang ono regane? Kepala iku orang bejaji, buntut orang bejaji, sikil kaki orang bejaji, gajih orang bejaji, kulit orang bejaji, jeroan orang bejaji. Yang menyempurnakan pahala bukan yang orang bejaji ini, yang nggak ada harganya, yang tafih ini. Yang menyempurnakan kesempurnaan kurban itu dari daging. Maka jangan dicampurkan dalam satu kemasan timbangan. Ayo ditimbang 1 kilo. Ini daging tapi campur dengan gajih. Kalau daging ada gajihnya memang aslinya nggak apa-apa ya, tapi gajih murni itu nggak. Daging ditimbang dicampur sama jeroan, nggak bisa begitu. Karena yang menyempurnakan pahala kurban adalah laham, daging. Beb, lantas yang selain daging bagaimana? Belungan lah, ekor lah, torpedo lah, gitu kan? Nasib mereka bagaimana? Jangan dicampur dengan daging. Daging silahkan Anda timbang sendiri. Yang tidak daging, ya silahkan ada timbang, tetapi sebagai tambahan. Bu, Pak, ini daging kurban 1 paket plus bonusnya sekantong torpedo. Tapi jangan dicampur. Karena ternyata ada aturan hukumnya. Yang menyempurnakan pahala adalah daging. Baik, ini selayang pandang yang berkaitan dengan kurban. Oke, ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Pertanyaan Habib, berkurban itu dengan jenis jantan atau betina? Dalam fikih Islam keduanya sah.
kambing jantan sah, kambing betina sah, kambing hamil sah menurut fikih. Tapi eman di Indonesia dianjurkan kambing jantan, sapi jantan. Kenapa? Supaya betina tetap terjaga, betina nanti akan punya anak, menambah populasi hewan tersebut sehingga tidak punah. Maka yang betina cenderung dijaga untuk menambah populasi. Tetapi kalau yang jantan tidak menambah populasi, tidak hamil, maka di Indonesia rata-rata dianjurkan yang jantan, yang betina untuk penambahan populasinya. Apakah sah? Tapi dua-duanya sah. Beb, saya tidak tahu ternyata ini kambing betina, kemudian disembelih, kemudian ternyata dalamnya ada bayi, ada janin kambingnya. Bagaimana? Sebetulnya dalam fikih hukum janin hewan tadi boleh dan halal selama induknya disembelih, dikurbankan dengan cara yang sah. Sembelihan bayi itu ikut ibunya. Jadi kalau induknya disembelih, otomatis dia jadi halal. Kalau induknya tewas tidak sembelih, otomatis janinnya jadi batang juga. Tetapi di Indonesia boten mentolo. Tidak tega ya. Tidak tega. Biasa rata-rata kemudian dikubur. Tidak mentolo ya. Tidak mentolo. Oke. Sudah isya aja. Tentang kurban selesai? Ada, monggo. Gimana? Surat Al-Hajj ayat 37. Surat Al-Hajj ayat 37 itu secara jelas dan gamblang gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallahu dima'uha luhumu dulu. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak nyampe kepada Allah Ta'ala dagingnya ataupun darahnya. Asbabun nuzul ayat ini kana fil jahiliyah. Di masa jahiliyah itu orang-orang yang berkorban itu berkorban untuk berhala, berkorban untuk Ka'bah. Setelah berkorban kemudian darahnya itu dilap-lapkan, diusap-usapkan. Darahnya itu ditorehkan di berhala, ditorehkan di dinding Ka'bah. Perilaku orang jahiliyah. Maka Muhammad bin Ka'ab. Siapa Muhammad bin Ka'ab ini? Anaknya Ka'bil Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Yang dibaan itu loh. Al-haditsus tsani an Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Nah, Ka'bil Ahbar ini punya anak siapa namanya? Muhammad bin Ka'ab ini meriwayatkan hadis tafsir bahwa fil jahiliyah orang-orang itu menyembelih dan meminta li ghairillah, tapi bukan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan fasalli li rabbika wanhar. Maka menyembelihlah tapi mintanya kepada Tuhanmu Allah Ta'ala. Jadi menyembelih untuk berhala, darahnya diusap-usapkan berhala, darahnya ke Ka'bah. Diluruskan fasalli li rabbika wanhar, minta kepada Tuhanmu, menyembelih untuk Tuhanmu. Kemudian lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Seperti Allah enggak terima itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang diterima oleh Allah nilai takwa dalam kurban itu. Untuk zaman sekarang, zaman now gitu ya, kekinian. Jadi
yang diterima oleh Allah Ta'ala bukan karena itu sapi limosin, bukan karena sapi Brahman gitu kan, bukan karena kurbannya 100 ekor unta, waduh, 100.000 kambing, bukan masalah itu, tapi nilai takwanya. Dengan 1000 ekor kambing ikhlas enggak? Atau pengen viral? Kalau ikhlas bagus, banyak ikhlas top, markotop gitu. Sapi limosin bagus kalau ikhlas dan dari hartanya. Kalau dari APBN, duit negara buat apa? Repot. Kira-kira konteksnya begitu ya. Nah, yang diterima enggak kelihatan takwanya itu loh, dan kita nggak tahu. Tunggangan. Oke. Masalah tunggangan gitu ya. Ini juga pernah ditanyakan, Beb, di masjid itu ada urunan sapi 7 orang. Terus saya ikut, Beb. Nama 1 fulan, 2 fulana, 3, 4, 5, 7. Ada 7 orang ini macam-macam, Beb. Kadang orang lain, kadang bukan keluarga, kadang perempuan bukan mahram. Berarti nanti di akhirat kami boncengan dengan yang bukan mahram. Nanti di akhirat boncengan ya dengan yang bukan mahram. Pripun iku, Beb? Wah, enak ta malahan. Gak bahaya ta? Betul ya, logikanya begitu ya. Logikanya begitu ya. Oke. Teks hadisnya mengatakan bahwa itu nanti jadi kendaraan kita di akhirat. Apakah benar-benar tekstualis bahwa nanti di akhirat benar-benar numpak wedhus gitu kan? Apakah nanti di akhirat benar-benar 7 orang numpak sapi, atau ini hanya metafora saja bahwa ini yang menjadi kendaraanmu, mempercepat langkahmu menuju ke surga, memudahkan rutemu ke surga. Kan wallahu a'lam ya. Saya tidak bisa mengatakan yang ini atau yang itu, ya kan? Tapi teks hadisnya begitu, artinya begitu. Apakah benar nanti di akhirat numpak wedhus, di akhirat numpak sapi bertujuh? Wallahu ta'ala, mau nggak pernah masuk akhirat, mau masih urip gitu. Tapi minimal informasinya begitu. Tekstualisnya benar-benar numpak, konteksnya ya maksudnya kurban ini mempercepat perjalanan menuju ke surga. Kira-kira diterima? Oke, yang kedua yang masalah itu lah, kalau bukan mahram ya, Beb. Apakah boncengan bertuju bukan dengan bukan mahramnya? Bu, pripun, Bu? Enak dah. Coba di dunia lah ngamuk. Ini mungkin akhirat. Oke, hadirin hadirat yang Habib sampaikan, syariat hukum Islam berlaku di alam dunia. Ketika berada di alam akhirat, mohon maaf, kan sudah tidak ada syariat. Kita di alam dunia sholat 5 waktu, betul? Tapi kalau kita sudah meninggalkan alam dunia masuk ke alam barzakh, apa sembahyang? Sholat 5 waktu di barzakh? Enggak. Logika ringannya begitu. Apalagi nanti dibangkitkan di padang mahsyariah di akhirat. Apakah ini ibu-ibu, bapak-bapak selama di alam dunia menutup auratnya pakai jilbab, pakai kerudung, laki-laki yang menutup aurat, kan begitu. Tapi nanti semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar bagaimana? Ya, telanjang bulat tanpa sehelai kain. Rasul sampaikan ini kepada Aisyah gitu kan. Apa enggak malu ya Rasulullah tanpa selembar kain menutupi aurat kita? Enak toh, boncengan, tutup mahram utuh sisan. Tapi kan enggak begitu juga. Pemahamannya enggak begitu juga. Pemahamannya enggak begitu juga. Memang dibangkitkan di padang mahsyar tanpa sehelai pakaian kok.
Tetapi orang sudah tidak, pikirannya nggak seperti alam dunia, nggak seperti sekarang sudah. Situasi yang jauh berbeda. Jadi tidak bisa yang disampaikan di dunia nanti dipraktekkan ya, berarti rada aneh gitu ya. Tapi wallahu a'lam. Minimal ayatnya ada, hadisnya ada, asbabun nuzul, asbabul wurud ada, penjelasan tafsirnya juga ada. Tinggal kita baca, detailnya ada. Jangan khawatir, nggak akan tersesat seperti di Az-Zaitun indahnya. Ini Ali Ibrahimi bukan Az-Zaitun. Insya Allah aman di sini. Baiklah, ini yang dapat kita kaji, hal-hal terpenting, pokok-pokok dengan fikih berkorban. Semoga diberikan panjang umur semuanya, sehat walafiat, rezeki banyak barakah, hati jiwa raganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dilindungi dari musibah, dilindungi dari fitnah, dilindungi dari sihir, dilindungi dari iri, dengki, setan, genit, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Fi khairin, senantiasa dalam kebaikan. Fi lutfin wa afiyah, diberikan kesehatan zahir wal batin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Taufik Muhammad Barakbah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.